Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Baik Pak Guru. Baik, Pak. Baik, Pak Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali sesi materi kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Yang selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama ya. Ya, Pak. Tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri. Ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang tanahku, negeriku, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. merdeka, tanah negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, yang sudah kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, anak-anak sekarang kita amati gambar berikut ya. Anak-anak, pada gambar berikut itu, bentar dulu. Nah, ini ya. Kita akan mengamati gambar berikut ya. Pada gambar berikut itu anak-anak bisa menyimpulkan bahwa lingkungan itu harus dijaga dengan sebaik mungkin, karena lingkungan sekitar kita itu penting buat kehidupan sekarang ya. Misalkan kalau anak-anak itu lagi berenang di sungai, nah terus ada orang yang melakukan pembuangan sampah atau membuang limbah manusia, kan lagi berenang kayak gitu. Nah terus bual ngono kuwi lho. Nah bual edan iki apa ngono kuwi kan jijik to. Nah, kita itu harus menjaga lingkungan sebaik mungkin ya. Apa sih? Kalau kita membuang sampah sembarangan itu menyebabkan apa sih? Penyebab dari membuang sampah sembarangan yaitu bisa menyebabkan bencana banjir, seperti kan kita membuang sampah ke sungai. Nah, terus di aliran sungai itu kan ada bendungan, dan ntar sampahnya itu akan nggak bisa keluar gitu loh ke bendungannya. Nah, situ ntar bendungannya itu mampet, jadi meluap sehingga banjir. Nah, apa sih penyebab banjir itu? Satu, curah hujan tinggi, penebangan liar. Yang kedua, daerah dataran rendah. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Nah, sebelum kita memasuki bencana banjir, apakah adik-adik sudah tahu apa itu bencana? Ada yang tahu belum? Sudah Pak.
Ya, bencana itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Jadi kalau bencana itu gimana ya? Suatu daerah ya, misalkan daerah Pebukitan itu kan ada yang kayak gini, yang dataran rendah itu. Nah, jadi itu sangat apa namanya? Sangat sangat beresiko untuk tinggal di situ Banjir. dan bisa. Nah, itulah pokoknya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya itu Oh, kita iya. akan kita akan belajar apa sih itu bencana banjir. Bencana banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan, yaitu daratan rendah karena volume air yang meningkat. Biasanya, air banjir merupakan air yang berasal dari sungai atau hujan lebat yang terus-menerus hingga dapat menyebabkan luapan. Jadi, penyebab banjir perlu dikenali agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan. Pasalnya, penyebab terjadinya banjir tidak terlepas juga dari perilaku manusia yang tidak disiplin dengan menjaga lingkungannya. Mempersiapkan bagian tindakan antisipasi jika kalau ada bencana banjir. Nah, jadi anak-anak itu harus menjaga lingkungan sekitar, buanglah 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 sampah pada tempatnya supaya kita bisa menjaga lingkungan agar tidak terkena bencana banjir. Yang selanjutnya yaitu kita akan menonton sebuah video tentang kita akan menonton video tentang media pembelajaran materi IPS kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya. Oke, bentar ya. Baik, Pak. Nah, ini ya, Dek, amati ya videonya. Oke. Di sini menjelaskan cara menanggulangi tanah longsor. Cara menanggulangi tanah longsor yaitu penanaman pohon, membuang sampah pada tempatnya, membuat terasering, dan tidak memotong tebing jadi tegang. Nah, jadi kalau anak-anak itu tinggal di pegunungan, itu pegunungan kan kayak gini. Nah, kayak gitu. Pegunungan gitu. Nah, terus rumahnya anak-anak itu di lereng gunung gitu. Nah, itu anak-anak harus berhati-hati karena itu akan suatu waktu pasti akan terjadi tanah longsor. Gimana sih cara mencegahnya? Nah, kita harus menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, membuat tersering, dan tidak memotong tebing menjadi tegak. Nah, itu cara mencegah tanah longsor. Jadi caranya itu menanam pohon ya. Jadi anak-anak di sekitar lingkungan rumah itu kan, misalkan anak-anak di pegunungan itu harus menanam pohon biar tanahnya itu enggak ambles gitu ke bawah.
Oke, selanjutnya. Nah, di sini menjelaskan penyebab pencemaran udara. Nah, apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara yaitu udara yang kita sehari-hari hirup ini itu tercemar. Jadi kayak air yang bening itu dimasukin tanah itu akan berubah jadi warna, tapi kalau udara itu eh, apa namanya? Oksigennya akan berubah. Misalkan itu penyebabnya yaitu asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu pas lagi ada acara hajatan atau nikahan itu kan di belakang rumah pasti ada yang masak-masak. Nah, itu kan keluar asap. Nah, itu namanya pencemaran udara. Oke, lanjut ya. Nah, itulah video dari kakak yang kakak tampilkan. Gimana? Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Pak. Ya, ya terima kasih. Kakak akan menjelaskan sedikit tentang bencana. Jadi kan sekarang itu musim penghujan. Nah, adik-adik itu harus berhati-hati jika hujan itu tidak boleh keluar karena dapat adik-adik itu terserang penyakit masuk angin ngono kuwi ya. Jadi adik-adik itu harus menjaga kesehatan untuk apa namanya? Zaman sekarang itu kan zamannya COVID. COVID itu merajalela. Nah, itu adik-adik harus menjaga kesehatan ya, biar besok pertemuan tatap muka bisa ketemu dengan Bapak. Ya, untuk pembelajaran hari ini sampai sini. Apakah ada yang mau bertanya? Halo? Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, Bapak akan menutup pembelajaran hari ini. Apabila banyak kata salah atau materi yang kurang, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi